Bismillahirrahmanirrahim. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dzaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun. Kamadda yumiddu imdadan wa mumaddan fahuwa mumiddun wa dzaka mumaddun amid tumidda mumaddun mumaddun. Au ada yu'idu i'adan wa mu'adan fahuwa mu'idun wa dzaka mu'adun au idla tu'id mu'adun mu'adun. Aisara yusiru isaron wa musaron fahuwa musirun wa dzaka musarun aisir la tusir musarun musarun. Ajaba yujibu ijabatan wa mujaban fahuwa mujibun wa dzaka mujabun ajib la tujib mujabun mujabun. Abana yubinu ibanatan wa mubanan fahuwa mubinun wa dzaka mubanun abin a'ta yu'ti i'ta'an wa mu'tan fahuwa mu'tin wa dzaka mu'tan a'ti la tu'ti mu'tan mu'tan. Adra yudri idra'an wa mudran fahuwa mudrin wa dzaka mudran adri la tudri mudran mudran. Auda yudi idaan wa mudan fahuwa mudin wa dzaka mudan audi la tudi mudan mudan. Arwa yurwi irwaan wa murwan fahuwa murwin wa dzaka murwan arwi la turwi murwan murwan. Amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun amin la tu'min mu'manun. Aja'ara yuj'iru ija'aran wa muja'aran fahuwa muj'irun wa dzaka muj'arun aj'ir la tuj'ir muj'arun. Abra'a yubri'u ibra'an wa mubra'an fahuwa mubri'un wa dzaka mubra'un abri' tubri' mubra'un mubra'un. Salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita membaca mul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barakah untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadratis sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz
khususan Jami Awali Songo, khususan Mbah Khodil Bangkalan Madura, Mbah Hasim Asari Jombang, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Abdurrahman Wahid Jombang, Kiai Asa Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Selagah, Mbah Khotam, Mbah Gede, wana khususan Mbah Soleh Habib Soleh Tanggul, Uson Ilaro Kiai Ahmad Siddiq Jember, Uson Ilaro Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Maimun Zubair Sarang Rembang, wana khususan Ilaro Mbak Ahmad Mutamakin, Mbak Tula Salam, Wisal Mahfud, Kiai Abdul Rifai, Kiai Muhammadun Pondoan, semua guru-guru yang ada di Pati, khususan Ilaro Mbak Arwani Kudus, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Turehan, Mbah Mun, Kiai Sa'roni Ahmadi Kudus, Mbah Kiai Fatoni, Kiai Anwar, Mbah Ali, semua guru-guru yang ada di Kudus, khususan Ilaro Syekh Jumatil Kubro, Mbah Soleh Darat Semarang, khususan Ilaro ulama-ulama yang ada di Cirebon dan sekitarnya, Banten dan sekitarnya, khususan Abu Yadimyati, Syekh Nawawi, Ajengan Khair Afandi, Tasikmalaya, kemudian Abah Anom, Kiai Ilyas Rukhiyat, Kiai Rukhiyat yang kemarin baru meninggal, Abuya Bunyamin, keluarga besar dari Cipasung, khususnya Ilaro Kiai Yusuf Taujidi Garut, semua ulama-ulama ya, Mbah Mama Falak Pakintongan, Aang Nuh Cianjur, dan khusus untuk korban-korban yang meninggal gempa Cianjur, ghafarallahu dzunubahum wa satar uyubahum waj'al qabrahum raudhah min riyadil jinan, khususan Syekh Muhammad bin Ahmad Abdul Bari Al-Ahdal, termasuk Syekh Al-Faqihi Ar-Ra'ini, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaudah sini yang belum Habibi maju. Perempuan tadi. Ini lu kemarin lu lewatnya lewat sono. Jadi nah. Lu kemarin kena gempa emang. Tapi pas di gempa di sana udah majuan dikit. Ya udah, berhubung lu kena gempa, udah gratis bertiga ini. Cuman kalau gratis ngajinya yang rajin, ya. Kalau kemarin mau kasih goceng, ada salah sendiri lu telat. Udah sini, lu siapa namanya? Ono siapa namanya? Maulana, kamu Haikal. Haikal itu jimat. Ya, tuh. Nih, udah lu wakilinnya sekalian si itu. Lu jatahnya berapa? 300. Tuh 2, 3. Tuh 300 duit bukan? Maji gendut ntar kasihin. Orangnya kemana ini? Masak. Nih dia kemarin minta 60. Kasih 60. Al mau? Ya udah sini. Lu udah majuan cepetan. Gue lewat situ. Lu sebenarnya masih di setrap. Besok-besok ini nggak apa-apa, gue kasih. Ngerti gak? Ini jewer biar Bu Marhamah lihat. Nggak boleh mainan solar. Solar lu epret-epret lu semprot sepanjang jalan. Untung pada nggak kepleset. Untung saya yang lihat. Ngerti? Ya besok enggak lah. Orang masih di setrap ini. Tos dulu. Lah iya udah sono. Lah iya pada puasa emang. Lah kagak. Oke lanjut ngaji sekarang. Ayo agak anu ya, serius ini ngebut dikit. Soalnya kitabnya tebel. Bismillahirrahmanirrahim. Lo kembar kan keluarganya orang Cianjur yang tadi bertiga ngambil kitab itu kan. Lemarinya aja rubuh ya kakek ya. Lemarinya rubuh.
Gitu. Ya udah, yang penting udah pada selamat semua dah. Sekarang kita lanjutkan halaman 3 yang paling atas. Wa amalan bi khabarin kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u ayna kisun ghairu tammin. Ataf kepada iktidaan yang halaman pertama, halaman 2. Ataf kepada iktidaan bil kitabi. Nah sekarang wa amalan, dan karena mengamalkan. Musannif memulai kitabnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan itu maf'ul lah, maf'ul li ajlih. Wa amalan, dan karena mengamalkan. Bi khobarin, dengan hadis khobar. Maksudnya khobar di sini maknanya hadis. Paham? Tentang ngaji nahu bi khobarin dengan khobar. Lu tanya mubtadanya mana? Lah, bukan khobar di sini maknanya hadis. Nah, bunyi hadisnya, bunyi khobar, kullu amrin, bermula setiap perkara, dzibalin, yang mempunyai kebaikan, kebajikan. Sifatnya kullu amrin dzibalin, yang la yubda'u, yang tidak dimulai, diawali, fihi, di dalam kulli amrin, tidak diawali bi bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa, maka bermula kullu amrin aqta'u, itu terputus. Mana asalnya aqta'? Maknanya aqta' aina kisun, tegasnya itu kurang. Maknanya kurang. Ghairu tammin, tegasnya tidak sempurna. Karena aqta' nakis dan ghairu tam, fayakunu, maka ada apa kullu amrin, ada itu qalilal barkati, sedikit keberkahannya. Nah ini pelajaran buat kita. Segala sesuatu baik, yang baik kita makan kan baik, kita minum kan baik, kita mau belajar deres, mau belajar ngaji kan baik, mau berangkat sekolah baik kan. Nah, kok enggak membaca bismillah, itu aqta'. Maksudnya atau kurang. Maksudnya kurang, tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna, barokahnya sedikit. Jelas nih. Jadi kalau memang yang baik, baca bismillah. Jangan dibalik, mau ngerampok bismillahirrahmanirrahim. Kagak boleh itu kamal, ngerti? Ayo kita mau tawuran, kita berdoa bersama, Al-Fatihah gitu. Kagak, itu berarti bukan dzibalin. Lagian nggak keren kalau tawuran mah. Paham? Kalau kalian sekolah diajak tawuran jangan mau. Oh, itu rumusnya. Kenapa? Karena kalian berarti tidak kasih sayang kepada makhluknya Allah. Kalau perang itu tawuran itu ribut apa bukan? Nyakitin orang apa bukan? Nah, berarti tidak ada kasih sayang. Nah, itu enggak diaku umatnya Nabi Muhammad. Tuh. Oke. Waqat aghfala, dan betul-betul telah melupakan siapa Al-Faqihi, Imam Al-Faqihi, pengarang kitab Matan Mutammimah. Min syarhihi, dari mensarainya Al-Faqihi al-basmalata, pada basmalah. Jadi Imam Al-Faqihi kaitannya mensarai basmalah itu lupa, nggak dibahas, itu maksudnya. Wabtada'a, dan memulai siapa Al-Faqihi. Al-Faqihi bukan pengarang matan. Al-Faqihi berarti pengarang kitab Fawaqihul Janiyah Imam Ar-Ru'aini. Gitu ya. Seru-seru tong, keluar tong. Ya. Jadi Al-Faqihi adalah salah satu yang mensarai kitab Mutammimah, jelas.
Nah, wabtada'a dan memulai siapa al-faqihi al-matna pada kitab matan bil hamdalati dengan hamdalah. Nah, dalam kitab Al-Fawaqihul Janniyah, Imam Al-Faqihi itu memulainya bukan dengan basmalah, maksudnya mensarainya, tapi langsung dengan hamdalah. Fa in kana, maka jika ada siapa al-musannifu musannif. Nah, musannif yang dimaksud apa? Pengarang kitab matan, yaitu yang mengarang mutamimah, jelas ya. Nah, ini dikupas. Aghfala itu melupakan atau lalai siapa musannif pada basmalah minal matni dari kitab matan, fala'allahu, maka kalau bahasa Jawanya menowo, kalau bahasa Indonesianya acap kali, disimak. Fala'allahu, maka acap kali musannif, itulah Allah, hunya isimnya, isimnya. Iktafa itu menganggap cukup siapa musannif anha sebagai gantinya basmalah bil hamdalati dengan alhamdulillah atau dengan hamdalah. Maksudnya begini, Kiai musannif yang mengarang kitab mutam. Ini kenapa nggak lu hapus sih, Tong? Hapus dulu, kan Amli. Dihapus. Udah berkali-kali diingetin. Amli, dihapus. Udah nak lu diam. Buruan. Sembrono aja kamu ini, disuruh berhatiin. Jadi lama tuh. Li'annal ibtida'ah, karena sungguhnya memulai. Emang perempuan kok nggak bisa tiba ngapus begitu? Iya kan? Yahsulu itu hasil apa ibtida' bikulin dengan masing-masing satu minhuma dari basmalah dan hamdalah, artinya benar. Bal wa bikulli dzikri siwahuma, bahkan dengan menyebutkan selain basmalah hamdalah. Kasyahadata ini seperti dua kalimat syahadat, wassolati wassalami, dan dengan sholawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, atas Tuhan kami yaitu Nabi Muhammad. Illa annahu, nah, diperhatikan ini cara mengartikannya ntar biar enak. Illa annahu, kecuali sesungguhnya kejadian. Dari situ dulu dah. Qala ba'duhum, berkata siapa sebagian ulama. Nih perhatikan. Nih makanya kalau lega ini makan enak. Kitab asal yang disarai itu namanya mutammimah. Namanya mutammimatul ajurumiyah. Oh gitu loh. Biar ngerti kronologisnya. Nah kitab mutammimah ini disarai selain kawakib ini, nama kitabnya Al-Fawaqihul Janniyah. Kalau maknanya buah-buah yang matang. Al-Fawaqihul Janniyah. Nah yang ngarang Syekh Faqihi. Nah Syekh Faqihi dari Al-Fawaqih itu pengarangnya adalah Al-Faqihi. Syekh Al-Faqihi ini dalam syarahnya enggak mengupas bismillah, cuman langsung memulai dengan hamdalah. Nah sebenarnya memulai dengan diri ngantuk ya, diri lah. Memulai dengan bismillah boleh, memulai dengan alhamdulillah juga boleh. Paham nih? Nah bahkan gitu ya, memulainya dengan tanpa bismillah, dengan tanpa alhamdulillah juga boleh.
Contohnya memulai kitab dengan syahadat, 2 kalimat syahadat, atau dengan sholawat. Nah, itu maksudnya. Fa'in kanal musannifu aghfala minal matni fala allahu iktafa anha bilhamdalah li'annal ibtida'a yahsulu bikullin minhuma bal wa bikulli dzikri siwahuma bal wa bikulli dzikrin, gitu loh maksudnya. Bahkan dengan setiap zikir diralat. Bal wa bikulli dzikrin siwahuma, bahkan hasil dengan setiap zikir, semua zikir selain basmalah dan hamdalah. Nyambung nih. No, paham? Tuh. Sampai cuman kan gitu, illa annahu, kecuali sesungguhnya kejadian. Qala telah berpendapat siapa ba'dum sebagian ulama, yang bagi seyogyanya likulli syari'in, bagi setiap orang yang melakukan, orang yang bergegas, fi tasnifin, dalam mengarang kitab, apa yang bagi ayat kuro, apa bahwasanya menyebutkan siapa syarek sama niyata asya'a, pada 8 beberapa perkara. Nah ini diingat-ingat, kalian kan selama ini belum tahu. Bahkan orang yang mau mengarang kitab atau menulis apapun, karya apapun, seyogyanya memperhatikan 8 masalah. Yang pertama, al-basmalata, yaitu basmalah. Basmalah itu maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Walhamdalata, dan hamdalah apa? Bareng-bareng. Biar kalian connect. Hamdalah apa yang dimaksud? Alhamdulillah. Yang ketiga, wassolata wassalama, dan membaca sholawat dan salam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berapa itu? Itu tahu, itu dihitung. Basmalah, hamdalah, sholawat dan salam ini dihitung 1 apa 2? Nanti lihat berikutnya. Ala Rasulillah ya. Yang keempat, wasyahadata ini, dan 2 kalimat syahadat. Asyhad, apa syahadat? Bareng-bareng. Itu kan nyambung lu. Wa tasmiyata nafsihi, dan menyebut namanya syarek. Oh, saya umpamanya si fulan, orang yang banyak dosanya, banyak kesalahannya, mengarang kitab ini itu yang dimaksud wa tasmiyata nafsihi. Jadi musonef juga mengenalkan dirinya, nyambung. Nah yang berikutnya, watasmiyatal kitabi, berapa itu? Basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, syahadat. Yang kelima menyebut namanya, nama diri pengarang tadi. Yang keenam tasmiyatul kitab, memberi nama kitab. Seperti kitab ini diberi nama kemarin, wasammaituhu al-kawakibat dzurriyah, kan gitu kemarin. Yang ketujuh, wal ityana, dan melakukan, mendatangkan, bima, dengan hal, ya dulu, yang menunjukkan apa ma alal maksudi, atas perkara yang dimaksud. Nah berarti itu udah terakhir ya. Berarti tadi sholawat dan salam dihitung 2. Ya, diingat-ingat, seyogyanya, ini ya kata sebagian ulama, bagi orang yang melakukan pengarangan kitab, dia melakukan 8 hal. Pertama, membaca basmalah. Yang kedua, hamdalah. Yang ketiga, syahadat. Yang keempat, sholawat. Yang kelima, salam. Kan gitu. Yang ketujuh, menyebutkan, mengenalkan dirinya. Yang yang ketujuh, memberi nama kitab. Yang kedelapan, tujuan dari maksud pengarangan itu apa. Fun, bidang studinya yang dikarang itu apa. Nah itu 8. Nah itu saya, yang berikutnya, walafdu amma ba'du, kalian ada
wawunya wadzannu gitu no. Lu diem san, gua gak nanya sama lu no. Walafzu amma ba'du wadzannu gitu, ada wawunya juga. Makanya Seno kan beli kitab beda maksudnya. Ada yang lain nggak? Itu ragu saya. Walafzu amma ba'du, dan bermula lafat amma ba'du. Ada yang adzannu yang nggak ada wawunya nggak? Kitab kalian yang cetakannya beda, ada nggak? Yang udah beli duluan. Nah, itu saya ragu. Adzannu, kalau saya mah wawunya dibuang. Adzannu itu bermula dugaan bil musannifi dengan musannif rahimahullahu taala. Innahu sesungguhnya musannif. Kalau ada wawunya, masa walafzu amma ba'du wadzannu bil musannifi khobarnya ada wawunya. Gitu loh maksudnya, ngerti? Itu yang saya maksud. Innahu sesungguhnya musannif lam yaghfal, itu tidak lalai, tidak lupa siapa musannif al basmalata begini. Walafzu amma ba'du, dan lafat amma ba'du itu yang ke-8. Bisa diiniin. Dan segitu. Jadi tadi pertama basmalah, hamdalah, sholawat salam, syahadat, mengenalkan dirinya, mengenalkan kitabnya. Yang ke-7 membawa dengan tujuan dan maksud. Dan yang ke-8 ada lafat amma ba'du gitu lah, udah gitu. Walafzu berarti atofnya kepada al-ityana, atofnya kepada samaniyata asya al-basmalata. Nyambung ya? Awas direvisi. Wadzannu, dan bermula dugaan bil musannifi dengan musannif rahimahullahu taala. Annahu itu sesungguhnya musannif lam yaghfal, itu tidak lalai siapa musannif al basmalata pada basmalah. Nah, dugaan sementara saya gitu, bahwasanya musannif itu enggak lupa menyebutkan basmalah li'anna naskha aslihi, karena sesungguhnya naskah itu ya, kalau bahasa Indonesia ya naskah. Diri. Kitab dipecek-pecek, dilengkok-lengkok. Udah diri. Udah dibilangin, siapkan diri kalian yang ngaji yang baik, jangan ada yang tidur segala macam. Kalau siang disuruh tidur, jangan ngaji malah tidur. Ya kan? Enggak boleh. Li'anna naskha aslihi, karena sebenarnya naskah asalnya kitab, alladzi yaitu naskhu aslihi, huwa yang bermula alladzi, al-ajurumiyatu itu kitab jurumiyah, sabatat itu tetap apa, al-basmalatu basmalah, fi jami'iha dalam semuanya. Li'anna nusakho gitu loh. Li'anna nusakho aslihi, ya, fi jami'iha dalam semuanya nusakh. Falayaliku, maka tidaklah patut bil musannifi dengan musannif khina idzin ketika ini mengarang kitab apa khatfuha membuang basmalah. Itu kritik ya, kritik dari Syekh Ahmad. Jadi kalau dugaan sementara, dugaan yang ada, musannif ini nggak lupa bismillah, nggak lupa menyebutkan basmalah. Namun dalam semua naskah-naskah asli yaitu jurumiyah, semuanya kan bawa basmalah. Ngerti maksudnya? Nah, harusnya ki musannif jangan dilupakan juga dong, memulai kitabnya dengan basmalah gitu loh. Apa Mal?
Lu ngomong sama siapa Kamal? Lu bicara sama setan, sama jin. Lah Kamal gini-gini sendiri nggak ada pesono coba. Udah sampai selesai nggak apa-apa diri, ya kan? Oke lanjut. Qala telah berkata siapa ba'dhum sebagian ulama berkatanya begini. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu anna sahibal asli pada sesungguhnya yang mempunyai kitab asal. Kitab asal berarti apa? Jurumiyah atau juga mutamimah. Nah, kalau asalnya ini kan ini mutamimah gitu. Nah sumber asalnya mutamimah adalah jurumiyah begitu loh. Lam yabda itu tidak memulai siapa sahibul asli bil hamdalati dengan membaca hamdalah ba'dal basmalati setelah basmalah. Wa kadzalika dan seperti itu sahibul asli al-allamatu bin Hisham bermula syekh yang sangat al-allamah yang sangat alim Ibnu Hisham fil qatri dalam kitab al-qatru wasyudzuri wal jami' dan kitab al jami'. Qala berkata siapa al-allamah orang yang sangat alim al-alawi fi sarhil jami' dalam sarahnya kitab al jami' berkatanya begini. Innama lam yadhkur bahwasanya tidak menyebutkan siapa al-musannifu musannif ba'dal basmalati setelah basmalah tidak menyebutkan alhamdalah pada hamdalah imma likaunihi ada kalanya karena adanya musannif zakaro itu telah menyebutkan siapa musannif ha pada hamdalah lafdzun pada lafadznya halatal ibtidai dalam keadaan permulaan ngarang kitab kama sebagaimana keterangan huwa yang bermula ma adzannu itu menduga bihi dengan zikruha lafdzan halatal ibtida waktifaan dan karena menganggap cukup kalau bahasa Jawanya ngalap cukup fi maqamil ikhtisari dalam makom ringkasan bi husuliha dengan hasilnya hamdalah maknan apanya maknanya fil basmalati di dalam basmalah idil hamdu dan segitu dulu dah ntar kepanjangan. Jadi begini ketahuilah bahwasanya pengarang kitab asal yaitu Mutamimatul Ajrumiyah kan tadi disebutkan dikritik oleh Syekh Muhammad yang ngarang kitab ini ya kan tidak setelah basmalah nggak menyebut hamdalah ngerti. Nah itu dikasih alasan menurut Syekh Al-Alawi dalam kitab Sarhul Jami' nggak disebutkannya ada kalanya cuman lafadznya aja karena nganggep simpel karena maknanya alhamdulillah itu juga terdapat dalam kandungan maknanya bismillah. Bismillah itu kan bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Jelas? Nah, ar-rahman ar-rahim cakupannya itu luas sekali, terutama ar-rahman. Lah bagaimana gamblangnya? Nah ini idzil hamdu karena bermula maknanya alhamdu. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji. Wa ya alhamdu al-wasfu itu mensifati bil jamili dengan perkara yang baik. Memuji itu apa? Memberi sifat yang baik ala jihati tabjil atas sisi mengagungkan. Wanahika dan menyukupika pada kamu bima dengan hal istamalat yang mencakup alaihi atas ma apa al basmalatu basmalah min zalika
dari itu al-wasfu bil jamil. La apa itu? La khususo ha'in, tidak khususnya huruf ha. La khususo ha'in mimin dalin itu kan. Hamdu itu kan ha mim dal. Tidak khususnya huruf ha, tidak khususnya huruf mim, tidak khususnya huruf dal. Kama sebagaimana keterangan sarraha yang telah menjelaskan siapa bidzalika dengan itu istamalat alaihil basmalah min dzalika ghairu wahidin, tidak orang satu, dia bukan orang banyak. Jadi alhamdulillah itu bukan hanya semata-mata hamidah hak mim dal, tapi bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim itu sudah mewakili alhamdulillah. Itu kalau dikasih ini ya berarti alhamdulillah. Nyambung maksudnya. Jadi nggak semata-mata menyebut huruf hak mim dal. Nyambung. Nah, itulah yang dimaksud. Watadulu dan menunjukkan alaihi atas mas tamalat alil basmalah min dzalika, apa riwayatu zikrillahi ta'ala, riwayat zikir Allah Ta'ala fil hadisi dalam hadis, riwayat yang menyebutkan ingat kepada Allah. Nah, dalam hadisnya kan kullu amrin libalin, kullu amrin bermula setiap perkara libalin yang mempunyai kebaikan, au hadman li nafsihi atau lupa ini apa hadman. Coba lihat lupa saya logatnya. Menghimpun ya, mengagungkan ya. Li nafsihi terhadap dirinya orang, bitakhayyulin dengan takhayyul, anna kitabahu hadza au hadman, atau karena ada haudman. Ya kalau saya nggak tahu ya nggak tahu lah. Yang sama saya kok baru mutolaah, baru beli kitabnya. Lah iya kan? Ada kata-kata sulit ya kan wajar. Bitakhayulin dengan takhayul di nafsi terhadap dirinya musannif. Bitakhayulin dengan takhayul, mengangan-angan, menghayal, anna kitabahu hadza, sesungguhnya kitabnya musannif hadza yaitu kitab ini, min haitsu innahu kitabun, dari sisi sesungguhnya kitabahu, kitabun itu kitab, laisa yang tidak ada apa kitab, tidak ada itu, kakutubis salafi, seperti kitab-kitabnya ulama salaf. Hatta yabtadi'a, sehingga memulai siapa musannif bihi dengan kitabnya, ala sunaniha, atas sunan yang dimaksud laku-laku kutubus salaf. Walaisa dzabalin, walaisa dan tidaklah ada apa kitabahu, dzabalin itu mempunyai kebaikan, hatta yakuna sehingga ada siapa musannif, siapa fakihi tadi ya, bitarkil hamdi, siapa orang ya, orang yang tidak memulai dengan hamdalah, bitarkil hamdi, sebab meninggalkan alhamdulillah, adzama, itu adzam. Nah kalau tadi yang pertama tadi kan akto, sekarang adzam. Adzam itu orang yang kena lepra. Tahu nggak lepra kalian? Kusta. Orang kalau berpenyakitan kulit parah itu kurang apa enggak secara kesehatan? Kurang kan? Nah lepra itu penyakit yang parah, itu adzam. Jelas itu.
Nah, orang yang meninggalkan basmalah itu juga sama dengan orang yang berpenyakit lepra. Tahu? Wa hadzal wasfu, dan bermula ini pandangan, asyara itu memberi isyarah ilahi kepada hadza, siapa Al-Hindiyu, Imam Al-Hindi, fi hawasihi, di dalam kitab khasiahnya Al-Hindi itu udah dibahas sebenarnya oleh Imam Al-Hindi. Nah, walaisa bidzaka, walaisa, dan tidaklah ada apa perkara yang benar, bidzaka itu yaitu itu meninggalkan basmalah, meninggalkan hamdalah itu tidak menjadi asbab kurang barokah, karena sudah terwakili dengan basmalah. Nyambung nih. Jadi memulainya kalau udah dengan bismillah kemudian nggak nyebut hamdalah sebenarnya nggak masalah, karena udah dimulai dengan basmalah, tuh simbolnya begitu. Wa bimithlihi, dan dengan seumpama Al-Hindi, ya tadhiru, menghitung, yuk tadharu, dihitung uzur, apa an sahibil ajurumiyati, siapa an sahibil ajurumiyati, dari pengarang kitab Al-Ajurumiyah. Masih ngantuk? Al masih ngantuk? Ya udah duduk. Ngantuk lagi ya diri lagi lah. Wong ngaji kok ngantuk mulu. Lah baru mulai. Oke, ini masih mukadimah. Ngebut dikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi, alhamdu kemarin dibahas, bermula segala puji utawi sekabehane puji itu lillahi, tetap milik Allah. Ata, membawa siapa musonib bihi, dengan lafadz alhamdulillah, li hadisi Abi Dawuda, karena ada hadisnya Imam Abu Dawud. Nah, ini masukan buat kita, diperhatikan supaya kalian nggak jajan melulu. Kembar melek lah, ngantuk gantian kembar. Kalian itu kan nggak punya Sunan Abu Dawud, punya no? Santi punya kitab Abu Dawud. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nih perhatikan, kalian kalau mau alim jangan mentuhankan perutnya. Punya duit jajan, beli kitab hadis itu ngabrek-abrek. Sahih Muslim itu 4 jilid, ngerti? Sahih Bukhari 4 jilid, Sahih Muslim 2 jilid. Ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Saya sebagian besar punya. Apalagi kalau Sahih Bukhari yang disarai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu segini kitabnya, 22 jilid. Ngerti gak? Maka kalau kalian masih malas, nah itu kitab bisa dibongkar ya dengan ilmu alat. Makanya saya kan gak ngajak kalian untuk malas, rajin. Jangan mentuhankan perutnya. Kok belajar, ngerti? Jangan kebanyakan main, mengganggu stabilitas yang lain. Apalagi ngaji ini kita besar, membutuhkan mutolaah yang besar, begitu waktu yang banyak. Nah ini supaya kalian tahu, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Nah itu adanya susunan kitabnya namanya Sunan Abi Dawud. Jelas? Oh gitu loh, saya punya. Wa hassana, dan menghitung hadis hasan pada hadis Abi Dawud, siapa Ibnu Sholahi, Imam Ibnu Sholah. Nah, itu loh, Imam Ibnu Sholah itu termasuk tokoh kalau dalam ilmu mantek. Wa Ibnu Sholahi wan Nawawi kharroma, itu dalam ilmu mantek. Itu Ibnu Sholah, itu termasuk tokoh dalam Islam. Nah ini isi hadisnya,
kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa aqta. Kalau yang paling atas tadi kan yang halaman 3 paling atas itu kan la yubda'u bismillahirrahmanirrahim, nyambung. Nah, ini supaya kita belajar mengakomodir semua pendapat-pendapat yang ada. Riwayat Imam Abi Dawud dan dianggap hadis hasan oleh Imam Ibnu Shalah, redaksinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta. Kan tadi udah diartikan. Kalau yang atas tadi bismillah. Oke? Nah, yang barusan yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud itu bukan bismillah tapi bihamdillah. Diri. Udah diri lagi. Berdua diri. Masih ngantuk? Tawaf dulu. Ayo. Kalau enggak dirinya di sini nanti. Di sana tawaf dulu. Jangan ganggu, dia lagi ngaji. Cepetan. Dibilangin kalau siang suruh tidur biar ngajinya enggak ngantuk. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat azzamu sebagai pengganti aqta'u. Redaksinya azzamu itu yang lepra tadi. Aqta' maupun azzam maknanya aina kisul barokati, tegasnya kurang barokah. Nakisul barkati. Kalau mufrad barkah. Kalau jamak baru barokat. Ngerti? Au zahibuha, atau hilangnya barkah. Udah titik. Wa hadza awwalu ma tammama bihil musannifu al-ajrumiyata. Fa innahu lam yadhkur fiha alhamdulillah wassalah wassalam. Wahada, dan bermula ini alhamdulillah, maksudnya memulainya musonif setelah basmalah dengan alhamdulillah. Awaluma itu awalnya keterangan perkara, tammama yang menyempurnakan, bihi dengan ma, siapa al-musannifu musannif al-ajurumiyata pada kitab al-ajurumiyah. Fa innahu, maka sesungguhnya musannif, maksudnya musannif al-ajurumiyah, fa innahu, maka sesungguhnya sahibul ajurumiyah, lam yadhkur, itu tidak menyebutkan siapa sahibul ajurumiyah, fiha, di dalam kitab al-ajurumiyah, alhamdulillahi, pada alhamda, pada memuji, wassolata wassalama, dan sholawat dan salam. Udah titik. Ini perhatikan, kalian kan pada hafal jurumiyah itu kan bismillahirrahmanirrahim, kan langsung al-kalamu walaf itu gitu enggak? Ya kan? Ada alhamdulillahnya apa enggak? Enggak ada. Namun itu kitab asal jurumiyah. Dalam kitab Mutamimah kan berarti ini luarnya. Setelah bismillah itu dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya wassalatu wassalamu ala sayyidina, dan seterusnya. Nah, inilah awal dari pengarang kitab Mutamimah menyempurnakan kekurangan kitab asal setelah basmalah ditambahin hamdalah dan sholawat salam. Jelas? Oh, itu maksudnya. Masih ngantuk? Kalau ngantuk ntar saya suruh diri di sini. Loh, saya tuh dari dulu, dari saya santri, saya masih kecil, asal ada yang ngaji ngantuk atau ngaji ini ya udah saya setrap. Orang ngaji kok ngantuk, ya apa bolehnya? Kan siang udah dikasih kesempatan suruh tidur. Loh, iya kan? Oke, titik. Sekarang maknanya alhamdulillah itu apa? Nah, inilah kitab syarah dibahas. Walhamdu lughatan as-sana'u bil lisani
alal jamilil ikhtiyari sawaun kana fi muqabalati ni'matin amla bi khilafi syukri lughatan walhamdi urfan. Dia situ dulu. Walhamdu ini perhatikan, ini kupas tuntas. Apa itu maknanya alhamdu? Apa itu maknanya as-sana? Apa itu maknanya syukur? Walhamdu dan bermula maknanya alhamdu yang secara bahasanya itu adalah pujian. Lughatan dalam bahasa, as-sana'u itu memuji. Bil lisani dengan lisan. Alal jamili atas perkara yang baik. Al ikhtiyari yang bangsa ikhtiyari. Ikhtiyari itu kesadaran gampangannya. Sawaun itu sama saja. Karena ada apa jamil al ikhtiyari, ada itu fi muqabalati nikmatin, dalam mengimbangi nikmat, amla atau la, tidak muqabalati nikmatin. Perhatikan, hamdu nanti ada menurut lughatan, ada menurut istilahan, atau menurut urfan. Memuji menurut bahasa kan gitu, epistemologis itu adalah as-sana'u bil lisan, memuji dengan lisan. Ya kan? Umpamanya si Odo nih anaknya cakep, ya enggak? Ngaji ngantuan. Cakep apa enggak? Ya kan? Al juga sama, Adi juga sama. Dalam tanda kutip, baik perkara baik tadi dilakukan dengan kesadaran. Kotor dibersihin. Sadar apa enggak itu? Sadar. Nah, apakah perkara baik yang dilakukan dengan kesadaran tadi kaitannya muqabalati nikmatin atau tidak? Mengimbangi nikmat. Maksudnya mengimbangi nikmat, ono kembar suruh diri. Ayo Maulana, diri. Yang paling pojok ini siapa? Kal. Diri. Kamu dari tadi ngantuk aja. Ngaji baru pertama udah ngantuk. Iya kan? Nah itu maksudnya. Bi khilafi syukri, berbeda dengan syukur. Lughatan nanti dibahas. Lughatan dalam lughat bahasa, walhamdi dan memuji, urfan menurut uruf. Fa inna kulla wahidin, maka sesungguhnya tiap-tiap satu, udah sini dirinya al, samping Pak Ustadz, bawalah kitabnya tenteng ya Kak. Adik kalau masih ngantuk di sini lah, ya sini dirinya. Oke ya Kak, lihat celananya saudara-saudara ya Kak. Udah jangan cengengesan, gue salah sendiri ngaji ngantuk. Adik mau kalau ngantuk nanti maju. Orang udah disuruh melek lah, masih salah sendirilah. Urfan dalam uruf, udah tadi ya. Fa inna kulla wahidin, maka sesungguhnya masing-masing satu minhuma, dari syukur dan hamdu urfan, syukur lughatan dan hamdu urfan, fi'lun itu perbuatan. Yunabbi'u yang menceritakan apa fi'lun, an ta'zimil mun'imi dari mengagungkan Allah yang memberi nikmat, min haitsu annahu dari sisi sesungguhnya mun'im Allah itu memang mun'imun, zat yang memberi kenikmatan. Fakullun minhuma, maka bermula masing-masing minhuma dari asyukru walhamdu, sana'un itu pujian, bighairi lisanin dengan tanpa lisan, fi muqabalatil ihsani dalam membandingi perbuatan baik.
Ya, perhatikan. Syukur menurut bahasa apaan? Makanya yang rapi, pulpen juga dirusak. Pulpen ketahuan dibeliin orang, dirusak. Nah kan gak syukur namanya. Udah duduk di situ, jangan ganggu. Lah iya kan? Nah itu namanya nggak syukur. Ini contoh, pulpen dikasih, kitab dikasih, syukur be ora. Nggak bisa menjaga, nggak bisa merawat. Nah itu, ini contoh nyata. Oh namanya juga anak-anak Pak. Lah iya anak-anak. Siapa bilang kakek-kakek? Emang lu kakek udah? Lah iya. Masih ngantuk? Ntar suruh duduk tidur. Ya duduk. Ya. Pulpen aja isi pulpennya kemana? Astagfirullahaladzim. Ntar lapor, Pak pulpen. Ah, pulpen ada sengaja dibuka-buka dibuat mainan. Ya. Lu ngantuk juga Ted? Enggak. Lah iya kan semalam udah dikasih tahu. Ini ngaji kawakib. Kitabnya besar, tebel, harus menyiapkan mental. Jangan main melulu. Nah, kalau emang main mulu lah saya kerjain kalian. Subuh saya isi, nyampe jam 6. Nggak ada waktu lu untuk main-mainnya nggak. Sekolah capek, habis asar saya isi. Wah yo, nggak ada jeda untuk main pada. Bilangin dikasih kesempatan untuk istirahat ya istirahat. Begitu. Biar enak. Deres dan deres gitu loh. Mana tadi no? Ini ngurusin barokokok wa amma syukru dan adapun bermula syukur urfan menurut uruf kebiasaan atau adat istiadat. Perhatikan ini definisinya syukur. Dan definisinya yang tadi yang barusan itu adalah definisinya hamdu kan gitu. Apa itu syukur? Fahuwa maka bermula syukur sarful abdi itu mendaya gunakannya hamba, melakukannya hamba jami'ama pada semua perkara. An'ama yang telah memberikan nikmat siapa Allahu Allah bi dengan ma alaihi atas abdu minas sam'i dari pendengaran wal basori dan penglihatan wa ghairihima dan lainnya sama dan basor dipergunakan ilama khuliqa li ajli ilama pada sesuatu khuliqa yang diciptakan apa ma li ajlihi untuk abdu li ajlihi untuk semata-mata karena Allah ayo yastamilu. Nah itu maknanya. Tegasnya mendaya gunakan mengerjakan siapa al-abdu seorang hamba a'dha'ahu pada anggota-anggota tubuhnya abdu wa ma'anihi dan makna-maknanya abdu fima di dalam perkara tolaba yang menuntut siapa asyari'u syarek yang di sini beda sama syarek yang di depan tadi. Syarek maksudnya yang membuat syariat. Yang membuat syariat siapa? Allah dan Rasul itu maksudnya syarek di sini. Minhu dari abdu istikmalaha pada menggunakan a'dha wa ma'anihi fihi di dalam ma min sholatin nyatanya dari sholat wasyamin dan puasa wasima'in nahwi ilmin dan mendengarkan nahwu ilmu dan mendengarkan semisal ilmu. Udah titik, perhatikan maknanya syukur adalah sorful abdi jami'ama an amallahu lahu li ajli menggunakannya seorang hamba terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya untuk ibadah kepada Allah. Ini kasus kemarin pagi. Al main solar.
solar dibelepetin ke lantai semua yang ada. Licin apa enggak? Licin apa enggak? Itu bukan syukur namanya. Oh, dikasih tangan untuk nulis, bukan untuk ngerusak pulpen. Tadi buang sampahnya, ya kan? Nah berkali-kali diingetin, lah iya kan? Lah itu enggak syukur namanya. Paham ini? Dikasih mata untuk belajar, dikasih telinga ngaji untuk mendengarkan, dikasih mulut jangan ngomong mulu saat ngaji. Itu berarti bertentangan dengan syariat. Nyambung itu. Jangan mentang-mentang punya tangan ya enggak. Darmaji jajan di warung, dahar 5 ngitung hiji. Siapa yang suka begitu? Aska begitu sukanya. Di warung karena bawaannya tipis-tipis, nyomot 5. Ya Pak, dihitungnya 1 mak. Berapa mak? Bakwan 1. 1 kali comot mak, isinya mah 5. Ada yang begitu? Ayo diri. Ini udah gini-gini lagi matanya. Diri. Udah gak usah pegang, kita punya diri aja. Nah, emang enak ngaji sama saya. Kagak enak, ngantuk. Diri. Lah, bismillah. Bisa dipahami ya? Maka kalau agama dilakukan seperti ini, nggak ada orang bohong. Ngerti maksudnya? Lah mau apa bohong? Karena bohong bertentangan dengan, ya bertentangan dengan syukur tadi. Nyambung? Loh. Masih mau apa? Pada malas-malasan? Masih pada mau malas-malasan? Lah berarti menyalahi syukur. Itulah syukur. Dikasih kaki untuk jalan, dikasih tangan untuk berbuat yang positif, yang manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain. Tuh. Menurut sejam no. Oke. Udah. Ya nggak apa-apa lah, biarin lah. Emang ngajinya 2 jam. Lah kitab tebel. Lah mau ngaji sebentar nggak kelar-kelar. Gitu loh. Oke lanjut. Wa ammal madhu, dan adapun bermula memuji, fahuwa maka bermula al madhu lughatan dalam bahasa, as-sana'u bil lisani. Tuh hamdu dengan madhu beda. As-sana'u itu ya memuji, bil lisani dengan lisan, alal jamili atas perkara yang baik, al ghairil ikhtiyari yang selain ikhtiar, usaha atau kesadaran. Ka husnil lu'lu'ati, seperti bagusnya permata, lu'lu'ah. Watulil qad, itu qadiyah. Ya. Dan panjangnya apa ya, badan gampangannya. Wasofa'il launi, dan bersihnya warna kulit. Ala jihati ta'zim, atas sisi mengagungkan. Kalau madhu diperhatikan, kalian lihat permata, bagus apa enggak? Batu itu mamanya. Wah, berkilau. Tapi kan memang itu ciptaan awal dari Allah, memang udah berkilau kan. Nah kalau yang itu namanya madhu. Kalau yang pertama tadi syukur, hamdu, itu kan memuji, tapi kan alal jamili al ikhtiyari, atas perkara baik, tapi perkara baiknya tadi hasil dilakukan dengan kesadaran. Nah kalau batu permata kan memang udah diciptakan sama Allah seperti itu. Bisa bedain nggak? Nyambung kan nih? Nah itulah bedanya hamdu dengan madhu. Termasuk yang barusan dibahas yang sebelumnya, syukur. Beda konteksnya. Loh gitu loh. Lah ribet. Wa urfan, dan menurut uruf,
Maksudnya sana menurut uruf ma yadullu ala ikhtisasil madkhuh binau'in. Ma itu perkara, yadullu yang menunjukkan apa ma ala ikhtisasil mamduhi atas kekhususannya perkara yang dipuji binau'in dengan satu jenis minal fadhaili nyatanya dari kelebihan-kelebihan. Kamadahtu Zaidan. Udah diam. Madahtu Zaidan, memuji siapa saya Zaidan pada Zaid. Ala rosa kotihi, atas apa namanya, rosakoh itu kekuatan badannya Zaid, wa husni mabsamihi, dan bagus tawanya Zaid. Lu mau diem gak? Kalau gak sono dirinya, sono di belakang aja, jauh dekat pengimaman. Orang lagi ngaji malah nyanyi aja dari tadi. Sono terus diri sana. Ya, dibilangin suruh diem malah nyanyi. Summa jumlatul hamdi, kemudian bermula globalnya pujian. Maknanya maksudnya jumlatul hamdi itu alhamdulillah. Khobariyatun lafdzon, khobariyatun itu yang menunjukkan makna khobariyah. Ini bahasa balaghah. Apanya lafdzon, lafat. Ntar saya jelasin. Insya'iyatun itu yang bangsa insya'iyah. Ini sama bahasa balaghah. Apanya maknanya. Idzil muradu, karena bermula perkara yang dimaksud. Biha dengan jumlatul hamdi, ijadul hamdi, itu mewujudkan pujian ayat sana'i alallahi ta'ala, atas Allah ta'ala. Bi'annau, dengan sesungguhnya Allah itu malikun, zat yang memiliki li jami'il hamdi, terhadap semua pujian, min jami'il khalqi, dari semua makhluk, al mutadhammini, yang mencakup zalika, pada itu hamdu, alaihi, atas Allah. Bi'annau, dengan sesungguhnya Allah, al muttasifu, itu yang bersifatan, bikulli kamalin, dengan semua kesempurnaan, al munazzahu, yang disucikan, atau al munazzihu itu yang suci, angkulli naqsin, dari semua kekurangan. Udah segitu dulu, perhatikan. Nih. Ini ada karena ada bahasa khobariyatun lafdzon, insya'iyatun maknan. Ini harus dibongkar. Wujudnya memang alhamdulillah. Diperhatikan. Ini sulit. Apalagi kalian anak-anak baru, nggak akan paham. Dalam bahasa Arab, kalam terbagi dua. Ada kalam namanya khobariyah. Ini pendahuluan, diperhatikan, Santi. Ada kalam namanya insya'iyah, atau kalam khobar atau insya, sama aja lah. Ini mau dibikin insya'iyah juga boleh. Diperhatikan. Dalam bahasa Indonesianya begini. Dalam bahasa Indonesia perbandingan. Umpamanya, lu udah gak ngantuk? Haikal, duduk. Haikal duduk. Itu kan informasi. Itu namanya kalam, disebut berita. Berita itu bahasa Arabnya khobar. Berarti kalamnya namanya khobariyah. Khobar, ya khobar aja lah. Kamu diri. Lah iyalah, yang ngantuk ya diri gantian. Jelas itu.
Kalam khobar ngerti? Berita. Kalau insya itu kalam yang bukan berita. Bukan berita bagaimana? Perintah, larangan, pertanyaan, dan lain sebagainya. Si Kevin ngantuk, berdirilah. Itu berita apa perintah? Berita apa perintah? Ayo, berdirilah. Berita apa perintah? Perintah. Itu namanya insya. Iya. Nah, alhamdulillah itu termasuk kalam khobar. Kalau kalam ya khobar, gitu loh. Kalau jumlah khobariyah, ini biar saya hapus. Alhamdulillah itu kalam khobar, meninformasikan bahwasanya segala puji itu milik Allah. Ya seperti tadi, haikal berdiri, itu kan berita. Soal berita itu benar haikal berdiri apa duduk itu lain cerita. Itu kalam khobar, itu ilmu balaghah, ilmu retorika. Paham? Nah, kalau kalam insaiyah itu kalam bahasa Arabnya ma la yahtamilu sidqa wal kizba. Kalau kalam khobar itu namanya mahtamalas sidqa wal kizba. Kalam ucapan yang mungkin benar mungkin salah itu khobar. Tapi kalau kalam insya itu yang tidak ada informasi benar atau salah. Itu isinya tadi perintah, larangan, pertanyaan dan lain sebagainya. Ini bahas alhamdulillah. Yang dimaksud alhamdulillah sesuai dengan keterangan kitab, summa jumlatul hamdi khobariyatun lafdzon insaiyatun maknan. Lafaz alhamdulillah, jumlahnya lafaz alhamdulillah itu namanya jumlah khobariyah, berita. Tapi walaupun dia khobariyah, di dalamnya mengandung jumlah insaiyah. Kenapa jumlah insaiyah? Nah itu dikasih penjelasan ini supaya nyambung luno. Mana tadi? Idzil muradu biha ijadul hamdi ayasana 'alallahi bi annahu malikun li jami'il hamdi min jami'il khalqi al mutadhammin dzalika litsana alaihi. Jadi maknanya alhamdulillah sekalipun itu khobariyah, jumlahnya jumlah khobariyah, namun sejatinya dia adalah secara makna insaiyah, karena alhamdulillah ini menyandarkan bahwasanya hanya Allah satu-satunya zat yang patut dipuji. Kalau kita muji sama orang, muji Adi nggak ngantuk, lah tiba-tiba nggak sampai 5 menit udah ngantuk. Loh ya apa enggak? Muji si Fulan, lah muji kepada orang lain, kepada siapapun, sejatinya juga memuji kepada Allah. Maka alhamdulillah jumlahnya khobariyah secara lafadz, namun insaiyah secara ini belum saya tulis nih, khobariyatun lafdzon, lafadznya khobariyah tapi insaiyatun maknan. Oh gitu loh, paham Santi? Oh, itu ngaji yang seperti itu tuh nggak gampang. Nah kalau kalian hanya ngontak ngantuk ya gak, glek gak bakalan paham pin kayak pin, ngerti? Lu memang nganterin Tio tadi? Apaan? Lah iya, besok gak usah anterin. Ngantuk nggak puguh, mau ngapain? Nah, rugi. Ya rugi lah, kalau lu ngantuk kan rugi semua. Lu rugi, saya rugi, mak lu juga rugi. Tapi kalau rajin, semuanya untung. Kalian untung, saya untung, orang tua kalian untung, donatur juga untung. Kenapa? Ilmunya manfaat untuk orang
banyak. Tuh, pentingnya di situ. Oke. Belum titik no. Wa kadza. Mana tadi no? Qauluhu fima ba'du. Wa kadza, dan seperti itu hamdalah. Fima qauluhu bermula ucapannya musonif. Fima di dalam keterangan ba'du yang setelah hamdalah. Yaitu wassolatu wassalamu. Bal wakadha jumlatul basmalah. Bal wakadha, bahkan seperti itu. Alhamdulillah tadi jumlatul hamdi. Jumlatul basmalati bermula jumlahnya lafaz basmalah. Fa'inna, maka sesungguhnya jumlatul basmalah khobariyatun lafzon insya'iyatun ma'nan. Khobariyatun itu jumlah khobariyah, jumlah berita. Jumlah, ngerti maksudnya jumlah? Susunan. Alhamdulillah itu kan jumlah mubtada dan khobar. Bismillah juga sama jumlah kan? Bismillahi itu kan ada fi'il yang dibuang. Ai bada'tu bibis milai atau abtadi'u bibis millahi, kan begitu. Jumlah fi'liyah. Khobariyatun itu yang bangsa khobar. Apanya? Lafzun, lafadznya. Insya'iyatun itu yang bangsa insya. Apanya? Maknan, maknanya. Li'annal qasda, karena sebenarnya tujuan dari basmalah ats-tsana'u itu memuji alallahi atas Allah bimadmuniha dengan kandungan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Lah kandungan itu apa? Min annahu, dari sesungguhnya kejadian. La yubtada'u, itu tidak dimulai apa perkara illa bismihi, kecuali dengan asmanya Allah Ar-Rahmani yang welas asih dunia akhirat, Ar-Rahimi yang maha kasih dalam akhirat. Tanggung sampai wassolatu itu minimal. Rabbil alamina, maknanya Rabbi ay malikil alamina, tegasnya yang memiliki semua alam. Maknanya alamin ay jami'il khalqi, tegasnya semua makhluk. Minal insi, nyatanya dari manusia, wal jinni dan jin, wal malaikati dan malaikat, wa ghairihim dan lainnya, al ins, al jin, wal malaikah. Fakullun, maka bermula masing-masing, minha dari ha itu ha, kembalinya kepada al ins, al jin dan al malaikah. Yutlaku itu diucapkan alaihi atas kullun minha apa alamun harokatin, bukan alimun tapi alamun. Wahuliba fi jam'i bilya, wahuliba dan ditaglibkan, dimenangkan, dinormalkan tadilah fi jam'ihi dalam menjamakkan alam bil ya iwan nuni dengan ya dan nun. Ya kan, alamin itu kan setelah mim ada ya dan nun, itu maksudnya jamak. Nyambung. Jamak mudzakkar salim, cuman bukan mudzakkar salim tapi mulhaq jamak mudzakkar salim. Tuh. Ulul ilmi ala ghairihim, ulul ilmi bermula yang mempunyai ilmu, ala ghairihim itu mengalahkan atas lainnya ulul ilmi. Kan makhluk tadi alam itu kan ada jin, ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada juga yang lainnya. Ya, yang berilmu di antara jin, manusia, jin dan malaikat itu mengungguli, mengalahkan atas lainnya itu maksudnya ulul ilmi ala ghairihim. Li'annal mukhtaro, karena sebenarnya kaul yang dipilih engdal jamahiri, menurut para ulama-ulama jumhur, kama sebagaimana keterangan
sebagaimana pilihan. Qala yang telah berkata siapa An-Nawawiyu, Imam Nawawi, fi sarhi Muslimin, dalam sarah kitab Muslim. Nah itu tadi sudah saya sampaikan, no. Kalian punya duit jangan jajan melulu. Itu sarah Muslim. Jadi kitab hadis, pengarang periwayat hadis itu kan pertama Imam Bukhari, kedua kan Imam Muslim. Nyambung. Nah, karyanya Imam Muslim ini disarai oleh namanya Imam Nawawi, Sarah Sahih Muslim. Itu 4 jilid. Kalau Sahih Muslim cuma 2 jilid. Lah itu kalau beli kitab itu lah mahal. Maka jangan memanjakan perutnya semata-mata, tapi coba manjakan akalnya dengan diberi nutrisi pelajaran ilmu. Jangan malas baca. Harus rajin baca. Itu maksudnya. Ngerti no? Nah, berkatanya begini, innal alama, sesungguhnya alam, ismun itu nama, lil makhlukoti, terhadap semua makhluk-makhluk, kulliha iya semuanya makhlukot. Fahuwa maka bermula alam, ismun itu nama, lima terhadap segala hal, siwallahi yang selain Allah Ta'ala, halim maha tinggi siapa Allah. Alam ini dalam ilmu tauhid juga sama kan, alam. Nah, gini tulisannya, itu ismun lima siwallah, ya maksudnya ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah itu namanya alam. Nyambung. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang memiliki semua alam, baik alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam tumbuhan, alam hewan, alam apapun. Nah, segala sesuatu yang selain Allah itu namanya alam. Gitu loh maksudnya. Oke. Wal alamin, dan bermula lafadz al alamin, khosun itu khusus, bil uqala'i, dengan orang-orang yang berakal. Wahum, dan bermula al uqala, al insu itu manusia, wal jinnu dan jin, wal malaikatu dan malaikat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wallahu alam bisawab. Udah kasihan ya gak? Kalau emang udah mateng, makan dulu baru pada hafalan. Hafalan tetap harus dikejar. Ini udah bulan apa nih, no? Jumadil awal ya? Ya, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejab, Ruah. 3 bulan setengah. 3 bulan lah. Harus setoran hafalan yang benar. Yang hafalan ya dijaga hafalannya. Yang baca kitab, tes baca kitab ya disimak maksimal. Oke? Oke, perempuan jangan lupa tadi tugasnya. Lu pergi, gua bersihin. Oh, ngerti maksudnya? Tapi sebelum lu bareng-bareng aja lu. Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa qiyafatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.